Ada ya zaman sekarang artis tuh kalau bikin punya masalah itu selalu taruh di status, selalu taruh di 100. Hei Clara, gak usah kamu ngeblok WA gue ya. Gak usah juga kamu itu ngeblok yang namanya Instagram gue juga gak butuh lu. Lu harus tahu diri gitu loh. Gue gak pernah yang namanya ngomong bahwa kamu tuh minta nomor telepon suaminya Dian itu nggak pernah. Justru Mbak Dian itu yang ngomong sama saya bahwa Mbak Dian itu tahu etika, tidak pernah tahu nomor teleponnya Angga. Ngerti nggak? Coba balik colon pengen torkop kamu colon kamu. Oh, ini orang banyak kerjaan, ada aja drama banget sih hidup lo. Anjing bener. Gue tonjokin, gue berantem sama dia ya. Ini orang setan banget ini. Sampai ngomong sejak kapan gue minta, kok jadi malah kesannya gue yang cemburu gara-gara Clara minta nomor telepon Angga Wijaya. Hah? Dasar gak tahu terima kasih lu ke Clara ya. Anjing emang lu. Selama ini yang ngurusin pekerjaan gue dari A sampai Z ya Angga Wijaya. Ngerti gak lo? Sampai banyak orang-orang yang nagih-nagih duit ke gue, nagih-nagih duit ke Mintul, gara-gara lu bohongin orang-orang itu yang katanya apa? All-shop. Diduga all-shop lu bohongin. Ya ampun, gila lu memang ya. Lu kalau mau gila jangan ikut-ikutan apa lah? Sebenarnya itu udah lama ya kasusnya yang dia itu. Dan aku bilang udah negur dia. Negur gimana? Aku bilang katanya kakak nipu salah satu itu yang akun-akun gosip. Terus dia langsung kayak emosi gitu. Yang mana akunnya, yang mana? Kayak gitu-gitu. Aku bilang enggak, kan aku cuma ngomong ngapain emosi, kata aku. Kalau emang nggak bener ya nggak usah marah. Tapi dia tuh kayak menandakan bahwa dia memang ada masalah itu gitu. Cuman dia nutupin. Ya aku sudah tahu, cuman aku diam aja. Terus makin banyak yang waktu itu nge-DM aku. Ya aku nggak tahu kok tiba-tiba itu sampai ke Mintul. Aku nggak kenal Mintul ke Mintul. Jangan anak itu diduga kayaknya ngobat deh. Kayaknya mending diperiksa karena halu mulu hidupnya. Orang nggak lagi ngapa-ngapain, orang lagi kerja diomongin. Dari pembantu A sampai pembantu Z pada ngomongin majikan. Maksudnya apa gitu loh? Pembantu gue banyak kerjaan, gak usah lu telepon-teleponin. Emang lu siapa mau ngeblok WA gue? Gue gak ada hubungan sama lu. Dikit-dikit marah di WA. Hubungan ngomongin Clara di sini aja kagak. Lu kalau mau cari drama sama gue Clara, nggak perlu lu ngomongin gue Clara Gopa. Lu sini ketemu sama gue, lu tonjok-tonjokan sama gue lo. Gak zaman sekarang ya, pakai sindir-sindiran status tuh gak zaman. Sini lu ketemu sama gue lu, ya. Ketemu lu sama gue, lu tonjok-tonjokan itu baru yang benar. Ngerti? Ada di mana? Gue samperin lo. Kurang ajarnya anak emang. Dibaik-baikin, gak bisa bayar gaji pembantu sudah dibayarin. Kurang ajar kamu tuh memang. Aku pikir bisa dibina dengan baik kamu ini. Malah seenaknya sendiri. Masalah Atta, pantes kalau Atta sama Aurel fans-fansnya marah sama kamu. Karena kamu sendiri tuh gak tahu diri. Aku pikir kamu memang perempuan baik-baik. Sampai mama jantungan lagi gini. Apa hubungannya sama mama jantungan? Yang jantungan, yang bikin jantungan lu sendiri. Berulah. Gitu loh. Lu sendiri mikir. Kenapa mama lu bisa jantungan? Anaknya soalnya suka ganggu orang. Makanya ibunya kamu tuh jantungan. Coba kamu berubah gitu loh, jadi orang lebih baik. Gue gak ada iri sama lu Clara. Gak sedikit pun Lebi gak ada iri sama lu, gak sedikit pun. Gitu loh. Istighfar, aku selalu istighfar sayang. Astagfirullahaladzim, gue cuma kasih tahu itu orang. Hati-hati gitu loh. Jangan seenaknya sendiri. Naruh status ngomongin Dewi Persik. Emang gak bisa ngomongin orang lain? Hah? Mungkin kalau Atta sama Aurel diem. Kalau gue samperin lu, gue tonjok lu Clara. Gue samperin lu ada di mana lo. Macem-macem lo. Kepingin terkenal, kepingin pansos salah orang lu kalau sama gue lu. Selama ini Dian itu yang namanya Mbak Dian ini coba telepon. Dari tadi Mbak Dian ini teleponin gue. Mbak Dian yang nelponin aku secara live di situ ya. Dengar baik-baik. Mbak Dian yang teleponin aku ya. Mbak Dian saya nelponin kok. Ngerti Ben? Mbak Dian yang nelpon saya ya. Mbak Dian itu bilang, saya aja Mbak
gak pernah yang namanya minta nomor teleponnya Mas Angga Wijaya. Bukan saya cemburu. Ya kamu teleponin terus dia. Mbak Dian. Halo, iya Mbak Dian. Iya, Mbak Dian, aku mau tanya Mbak Dian, ini maksudnya Clara Gopa ini apa naruh-naruh status di situ? Tiba-tiba ngeblok WA aku, tiba-tiba bilang bahwa kakak kok bisa memfitnah saya begini, apa drama banget hidupnya, ada apa gitu loh. Saya tuh setiap hari kerja Mbak Dian, saya nggak mikirin begituan Mbak Dian. Ketika itu, Iya. Aku bilang itu nggak ada ngomong kayak gitu. Kamu ngomong di mana itu Mbak, di live IG ada. Mbak Dian yang mana tunjukin, suruh tunjukin semua. Live IG yang pernah saya ngomong suruh tunjukin semua. Bangsat itu anak memang anjing, memang hidupnya drama banget. Kenapa sih harus? Maksud saya itu, kalau misalkan nggak deket dengan Dewi Persik, emang kenapa? Hah? Kok harus dikit-dikit ngintilin Dewi Persik? Saya kan punya kehidupan privasi Mbak. Saya kan kepingin hidup sendiri. Masih banyak yang harus saya kerjain. Emang kalau nggak dekat sama Dewi Persik sombong gitu. Saya banyak kerjaan gitu loh. Saya nggak mikirin satu orang, saya mikirin berapa kampung yang saya mikirin. Gitu loh, makanya saya berani ngomong di sini, saya ngomong live anjing sama Clara, saya berani. Maksudnya jangan gonggong terus gitu loh. Aku tadi malam itu juga kaget Mbak Dewi, terus dia kan DM sama aku kan. Aku tuh sebenarnya kan nggak mau cerita, nggak tahu Mbak Dewi kok bisa pas keluar itu. Loh, saya itu habis sholat subuh, saya ngeliatin WA. Tiba-tiba saya tuh selama ini WA saya tuh banyak banget yang belum saya baca. Karena saking sibuknya saya, tiap hari saya harus full dance, tiap hari saya harus ngafalin J-pop, tiap hari saya harus untuk konser. Gak ada yang namanya saya mikirin yang lain-lain. Terus kemudian pembantu-pembantu saya ini pada diteleponin sama Clara. Loh, kalau saya tutup rumah saya untuk orang lain, ya saya itu kehidupan saya dong. Kenapa pada sibuk sih? Kenapa pada riwah? Tadi malam dia kan DM, Mbak Dian, kapan aku pernah minta nomor suami Mbak Dian? Oh kapan? Oh aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu Mbak di YouTube itu Mbak Dewi bilang dia nggak pernah minta nomor suami Mbak Dian. Itu perumpamaan Clara, aku bilang gitu. Jadi etikanya itu kalau kita berteman dengan misalkan istrinya aja, ya udah sama istrinya aja. Aku tuh nggak pernah minta nomornya suaminya, tapi karena aku berhubungannya sama istrinya itu perumpamaan. Nggak ada tuh kata-kata perumpamaan di Instagram, di live itu. Ya berarti Clara itu memang berarti goblok itu memang anak itu gitu loh. Loh, sekarang Mbak, saya tanya sama Mbak Dian, pernah nggak sih Mbak Dian saya ngomongin tentang Clara ataupun orang lain Mbak? Nggak pernah. Saya ngomongin sama Mbak Dian tentang masalah uang terus kan, bisnis kan? Iya betul. Tolong dong Mbak, bilangin. Maksud aku gini, Mbak Dian, please tolong ya Mbak Dian. Mbak Dian, enggak, dengerin dulu. Kalau ada telepon dari siapapun, mending nggak usah deh. Mending nggak usah ngomongin orang deh. Saya pusing saya ngomongin orang, sumpah. Saya tuh paling ogah. Jangankan ngomongin orang Mbak Dian, acara live aja, saya ngomongin orang aja males. Itu acara di TV loh sebagai artis yang harus profesional. Apalagi nggak ada kamera ngomongin orang. Ini sekalian biar semua orang tahu nih. Biar sekalian keluarganya Clara itu tahu gitu loh. Orang disuruh sabar, ini saya sudah sangat sabar sekali. Jangan dikit-dikit orang yang lagi kerja cari duit, dikit-dikit dikata-katain, dikit-dikit difitnah. Gitu loh. Orang juga punya batas keterbatasan Mbak, gini loh Mbak ya. Mbak, AA itu jangankan kayak model kayak Clara Gopa. Model yang lebih dari Clara Gopa, semua yang namanya pekerjaan, jalurnya bukan langsung ke saya. Jalurnya langsung ke Angga Wijaya. Modelnya seperti apapun ke Angga Wijaya. Lah kalau misalkan seperti Clara, waktu itu saya anggap adik karena saya kasihan. Ibunya nitipin sama saya. Saya pikir dengan saya didik dia jadi baik, berubah jadi baik, biar dia ada job, dikenal-kenalin sama bos MNC TV, dikenal-kenalin sama bos Indosiar, dibawa kemana-mana, belanja dibelanjain, gak bisa bayar pembantu dibayarin, semuanya pagi siang malam makan, bawa chicken nugget dari kulkas, sampai berapa banyak buat makan sarapan dia sama asistennya dikasih. Nah, bukan berarti itu segala sesuatu apa dia ikut campur keluarga saya.
status tau mbak. Dijadiin status itu, dijadiin status katanya ya? Dijadiin status terus saya di-blok di Instagram. Gimana saya? Ini mungkin orang-orang gimana? Gimana? Lah kok bisa di-blok sendiri? Mungkin diduga anak ini mungkin pakai obat-obatan kayaknya ya. Halu gitu loh, obat-obatan pelangsing itu kan bikin halu, Mbak. Ngomongnya mincela-mincele, gak apa-apa. Ini ngawur anak ini. Ini anak ini kalau mau bener-bener mau ngajakin perang sama saya, berantem bener saya sama dia nih. Ayo guys, berantem bener. Macam-macam membingkong itu pokokku bingkong Mbak. DM ke tante dia bilang aku fitnah dia sama Mbak fitnah dia. Oh itu kamu bisa pencemaran nama baik itu kamu screenshot Mbak, semua screenshot kan. Terus habis itu DM tante Auni katanya bilang kamu itu aku dengerin omongannya Levi, aku itu kamu dengerin omongannya Om Auni. Apa sih hidupnya kok drama terus? Mbak Dian kan tahu sudah pernah sama saya tinggal. Mbak Dian tahu dong kerjaan saya tiap hari kayak gimana Mbak. Ya, makanya aku kan nggak cerita sama Mbak Dewi, aku diem aja. Nah dia bilangnya begini. Bangsa penanya. Mbak Dian cerita aja semuanya ke Dewi, nggak apa-apa. Aku punya ngancurin emang dia. Ini mau ngancurin nih setan ini Clara nih. Kalau gua mah langsung telepon Mbak. Kalau aku mah nggak perlu basa-basi Mbak. Gua samperin Clara, gua pada di mana sekarang gua samperin. Lu mau berantem sama gua samperin Mbak. Karena aku tuh orangnya nggak suka Mbak pakai lapor polisi, pakai ini nggak penting. Sini aku samperin, gue tonjokin tuh. Kalau perlu lu tendang sama gue. Sini, maksudnya aku kayak begitu aja selesai kan? Aku udah bilang sama Tete, aku gak akan cerita sama Mbak Dewi. Nanti Mbak Dewi malah keganggu. Dia kan mau konsen. Iya Mbak Dia nggak usah. Kok pagi-pagi aku bosan dan kok sudah tahu dari mana? Ini loh bisa ngomong sama aku. Kakak kok tega sih ngejelekin nama Clara dengan Vinatnya bilang katanya Clara minta nomor suami Mbak Dian, padahal Clara nggak pernah melakukan itu. Saat itu Clara telepon ke Mbak Dian, cuma Clara curhat. Apa? Kenapa sifatnya KDP jadi berubah? Astagfirullah, saya itu Mbak ya masih mending dia saya kasih nomor pribadi gitu loh ya. Kan kita kan nggak ada ya Mbak ngomongin itu ya Mbak. Sekarang saya tanya sama Mbak Dian, saya curhatin Clara nggak? Emang siapa Clara harus saya curhatin? Gitu loh. Nggak ada. Justru Mbak Dian yang ngomong sama saya, Mbak Dian telepon bahwa ada telepon nama yang namanya Clara gitu kan? Iya, dia gini, dia pertama curhat yang aku cerita sama Dewi mau ketemu sama Eyang itu, terus kenapa aku bilang gitu buat ini biar semua orang tahu ya, biar kalian tahu siapa Clara itu sebenarnya ya. Clara itu udah dibaikin kurang ajar anak itu. Sekalian biar semuanya saudara-saudaranya itu tahu Clara itu siapa. Saya tolongin Clara tapi orang itu kurang ajar anak itu ya, nggak tahu diri anak itu. Dia kan awalnya itu kan WA, kan pertama kita bahasin endorse pertama kan. Temanku itu kan endorse, terus aku kan DM nanya, Mbak kayaknya temanku endorse deh sama dirimu, aku bilang gitu. Terus Mbak? Terus dia jawab DM-nya yang mana ya Mbak? Duh aku lupa tuh nama akunnya, tapi dia itu sudah TT 100.000, tapi nggak kamu post wait ya Mbak, soalnya yang DM itu banyak. Oke udah gitu. Aku kan pas ngobrol sama temanku biar kalian itu tahu ini pencemaran nama baik. Semua orang dia teleponin bahwa gue ngefitnah dia, biar kalian tahu nih. Terus temanku itu kan nanya, akan anak-anakku kan yang di Kenza ID itu kan aku juga endorse ke dia. Terus dia kan nanya, Mbak kok belum ditransfer? Iya nanti pakai rekening kantor itu kan. Habis itu Mbak ini udah jam segini kok belum transfer? Ya udah aku transfer pakai rekening pribadi aku. Waktu itu 250.000 udah aku transfer. Terus udah di post kan jam 12 siang papa di post itu. Terus temanku itu ini Mbak aku udah di post tuh aku endorse, terus lo punya aku kok belum ya? Ya udah tanyain sendiri aja, aku bilang gitu. Terus akhirnya ditanyain, terus akhirnya di post. Nah habis gitu Clara dia WA lagi. Itu loh Clara itu yang kemarin bilang katanya pacaran sama Atta Halilintar itu loh, padahal bohong. Yang aku ngaku itu loh. Terus udah gitu kan dia WA, Mbak kalau aku mau curhat sama Eyang Kakung boleh nggak ya? Eyang Kakung mau nggak ya nerima Clara kan gitu kan. Terus aku bilang buat apa? Emang ada apa? Aku bilang gitu. Terus aku kan memang nggak. Itu mau ngadu domba Mbak sama saya. Terus terus aku kan memang nggak suka sama Mbak Dewi aja kalau WA-an kan aku kan nggak bisa ini
kan kita kan membaca WA itu kadang kan pandangannya kan beda ya sama yang kita maksudkan. Jadi aku telepon aja gitu kan. Ya udah akhirnya kan telepon kan, terus dia cerita semua. Ya udah sabar aja. Aku tuh Mbak kalau ke Mbak Dewi itu, aku tuh kalau memang nggak penting banget, memang nggak pernah WA, aku bilang gitu. Terus Mbak Dewi itu kan capek, jadi kan kadang mudah sensitif, jadi kita harus mengerti, memahami, aku bilang gitu kan. Iya kak, iya Mbak, aku ngerti kalau kakak Dewi itu. Mbak Dian harus tahu itu bukan hanya Mbak Dian aja, semua keluarga saya aja, ibu yang melahirkan saya aja Mbak, itu mereka menghubungi aku, Neng capek nggak? Mama mau telepon, Mami mau telepon, selalu gitu, karena mereka nggak kondisi aku gitu loh Mbak. Terus, iya, makanya aku kan bilang begitu. Jadi terus kan dia pas cerita itu yang ngecim itu loh Mbak, yang mau ngecim itu yang aku cerita sama Mbak Dewi gitu loh. Jadi kan aku sampein, Mbak kan sampein sama Mbak Dewi kan. Mbak tolong di capture semua yang dia bilang bahwa namanya ini dan ini bla bla bla, itu tolong di capture semua. Clara, kamu juga yang kemarin yang ibu bilang dia ngubungi anak-anak pembantu, semua itu pada capture semua. Terus ini maksudnya apa? Kalau yang ini kan telepon, kalau yang semalam itu memang DM. Terus aku bilang memang di DM itu. Terus iya aku nggak tahu. Aku waktu telepon sama Mbak Dewi itu memang nggak tahu kalau Mbak Dewi live. Aku waktu itu masak kok, aku bilang gitu. Terus dia ini iya itu ada, ya udah kamu kirim aja live-nya. Aku memang beneran nggak tahu. Ya udah aku minta nomor WA-nya Mbak Dian. Ya udah aku kasih biar dikirim ada. Anak ini cari perhatian mulu gitu loh ya. Anak ini lesbi atau gimana sih Mbak? Apa saya nggak tahu. Soalnya dia dikit-dikit. Saya nggak tahu. Soalnya aku cuma pertama dia yang masalah kasus endorse itu aku udah ceritakan sama Eyang, temanku itu endorse tapi udah 2 mingguan, sekitar 2 mingguan nggak di-post. Eyang itu memang bilang, tapi aku nggak mau cerita sama Mbak Dewi ya, karena memang bukan posisinya dia, bukan urusannya dia. Iya, orang-orang gitu, kan. Orang-orang termasuk Betul pada ngubungin aku, pada nagih ke saya karena si Clara kan deket sama saya Mbak. Aku bilang konsep kecil kayak begitu katanya suruh endorse seikhlasnya, tapi kok masih ngebudgetin aja, ya itu berarti bukan endorse seikhlasnya dong gitu loh ceritanya. Terus udah gitu nggak ada hubungannya dengan saya memang kenal sama Clara, tapi kenapa pada nagih ke saya Mintul gitu loh ceritanya. Iya dong Mbak, logikanya mana ada sih nagihnya ke saya. Iya, terus kata Eyang itu kan bilang begini, nggak usah, ditunggu aja. Ustaz ngomong gitu, ya udah kan aku kan nggak cerita sama Mbak Dewi toh, udah ditunggu aja. Ya udah akhirnya pas kebongkar ke semua itu lewat Mintul itu. Cuma begitu. Kalau yang kemarin itu aku kaget Mbak, kapan ya, masa nggak ada tuh kata-kata aku bilang Clara minta nomor telepon Mas Hendon, ya itu Kak Dewi bilang gitu, di mana aku gitu. Makanya aku pas dengar ini kayak begitu kan nggak ada memang ya Mbak ya, wong itu ada live kita nggak, makanya itu suruh kirim aja buktinya. Itu perumpamaan Mbak, kalau kita wanita itu, kalau kita berteman sesama wanita ya udah sama itu aja, itu perumpamaan, itu etika, aku bilang gitu. Nggak ada tuh kata-kata perumpamaan, aduh anak ini kayak gitu kan sama aku. Nggak ada tuh kata-kata perumpamaan. Dia itu kayaknya ngobat deh Mbak, dia kan takutnya diduga dia minum obat-obat kurus, itu takutnya ada narkobanya, itu perlu dicek tuh kayaknya, jadi halu ngomongnya. Aku bilang sama Teteh kan, terus kata Teteh, udah nggak usah diladenin. Lah iya Teh, aku baru lihat DM, kok ada kayak gini, aku kaget Teh, katanya gitu. Terus aku kan nggak pernah digini-giniin lah gitu. Terus dia bilang, aku nggak akan pansos gitu, kan sama aja dengan ya sama aja lah. Pansos ngapain, aku bukan artis, aku bilang gitu kan sama Teteh.
gitu. Aku loh teh nggak pernah, meskipun dia apa itu urusannya dia, bukan urusan aku bilang gitu kan. Lagian kalau memang mau cerita banyak itu ya banyak, tapi enggak, aku loh nggak cerita sama Mbak Dewi. Buat apa? Nggak ada urusan, biarlah gitu. Mbak DP mending langsung laporin aja si Clara habis ini, jangan diviralkan, nanti malah dia pantas sama Mami DP. Kamu tahu nggak kalau dia dilaporin, selain dilaporin udah kamu tenang aja. Saya akan datengin dia, kalau perlu saya tonjok-tonjokan sama dia, ya. Saya tuh udah sering laporin orang pencemaran nama baik, nggak akan pernah ada ujungnya. Karena ujung-ujungnya saya pasti kasihan sama orang itu. Gitu. Jadi mendingan saya ketemu sama orang itu, saya tonjok-tonjokan sama orang itu pelar. Gitu loh. Saya pengen ketemu sama dia, pengen saya tonjok-tonjokin, pengen ada di mana itu. Coba, Clara Gopa, tolong dong WA-nya lu jangan Instagram sama WA. Sini lu ketemu sama gue, sini lu. Nggak usah di blok, sini ketemu lu sama gue lu. Macem-macem lu, bangsat lu. Bener-bener orang banyak kerjaan. Aku lo nggak mau cerita sama dia udah tahu. Maksudnya gini kan, Mbak Dian kan tahu kan, saya itu perempuan pekerja. Lah, perempuan pekerja yang setiap hari saya harus ada di luar rumah, yang setiap hari saya harus belajar untuk saya punya tanggung jawab yang besar. Jadi Mbak, kalau misalkan saya harus ngomongin orang tuh capek gitu loh. Mbak Dewi nggak pernah. Aku aja kan selama di situ ketemu sama Mbak Dewi cuma beberapa kali, ya udah kita ketemu cerita pribadi kan ya, Mbak Dewi nggak pernah cerita orang. Dia WA di blok, Instagram di blok dia, tapi naruh foto ininya Mbak Dian sama aku di situ. Capture apa itu? Status gak jelas begitu. Dia bilang bahwa sejak kapan ke Dewi Persik katanya ngefitnah dia, minta nomor. Kamu telepon tuh sama Sony tuh manajernya, jangan sosok goblok gitu loh. Sebagai manajer harusnya bisa mengingatkan artisnya. Ini kenapa malah kayak begitu? Lu mau rame sama gue? Ketemu aja sama gue. Kok jadi ramai kayak gini ya Mbak ya? Makanya Mbak Dian kurang ajar. Aku pengen bukti itu Mbak Dian. Ya kasih tahu ya sama Clara itu ya. Ya saya nggak perlu ya gimana. Enggak, ini loh saya lagi live biar semua orang tuh tahu. Yang dia taruh itu loh, yang lagi halu sama Atta Halilintar itu loh. Ini saya lagi live Mbak, biar semua orang tuh tahu Mbak. Ini nanti aku simpen live-nya Mbak. Iya nggak apa-apa.